Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, NIM 1812169. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B semester 6. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang kedudukan dan fungsi soft skill dan juga hard skill. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi soft skill serta hard skill ini, tolong simak videonya baik-baik. Oke, langsung saja ya. Sebelum saya membahas mengenai kedudukan dan fungsi soft skill dan juga hard skill, nah di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian soft skill dan juga hard skill. Nah, jadi apa sih itu soft skill dan juga hard skill? Nah, yang pertama langsung saja mengenai soft skill ya. Nah, jadi dalam kamus bahasa Inggris, soft ini berarti lembek, lunak, kemudian lemah, lembut, halus, empuk, dan juga mudah. Nah, sedangkan skill ini berarti kecakapan, kemudian kepandaian, keterampilan, kemudian memiliki keahlian ke dalam, ataupun keahlian teknik. Nah, jadi dapat disimpulkan, jadi secara bahasa, soft skill ini bermakna sebuah keterampilan lunak ya. Nah, adapun menurut istilah, jadi menurut istilah soft skill ini adalah suatu kemampuan, bakat, ataupun keterampilan serta kecakapan hidup ya, baik untuk diri sendiri, berkelompok, ataupun bermasyarakat, serta dengan sang pencipta. Nah, yang dimiliki oleh setiap individu ataupun setiap manusia ya, serta tidak terbentuk ataupun tidak kelihatan wujudnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan soft skill. Nah, selain itu ada juga contohnya. Nah, jadi contohnya itu yang pertama itu seperti budi pekerti, kemudian juga pemahaman tentang nilai-nilai, kemudian kesenian, kemudian juga dorongan ataupun motivasi, kemudian adaptasi. Nah, jadi adaptasi di dalam lingkungan pekerjaan itu juga termasuk dengan soft skill ya yang dimiliki setiap individu, dan juga kemudian kerjasama tim, dan juga, kemudian juga komunikasi. Nah, komunikasi dengan baik itu merupakan suatu soft skill ya, dan juga yang terakhir itu kepemimpinan, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, itulah contoh soft skill. Nah, yang selanjutnya itu mengenai hard skill. Nah, jadi istilah hard skill ini terdiri dari dua kata ya. Yang pertama itu ada hard. Nah, hard ini memiliki arti keras. Kemudian yang kedua itu ada skill. Nah, jadi skill ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya skill ini memiliki arti kecakapan, kemudian kepandaian, keterampilan, dan juga keahlian. Nah, dari kata tersebut dapat kita simpulkan ya, bahwasanya hard skill ini adalah seperangkat keterampilan ataupun kemampuan seseorang ya, yang wujud konkretnya itu dapat ditangkap melalui indera ataupun disebut dengan visible. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan soft skill dengan hard skill ini? Nah, jadi perbedaannya, hard skill ini kan merupakan suatu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Sedangkan soft skill ini merupakan
suatu keterampilan seseorang ya dalam berhubungan dengan orang lain atau disebut dengan interpersonal skill, atau juga keterampilan seseorang dalam mengendalikan ataupun mengatur dirinya sendiri, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan intrapersonal skill. Nah, itulah perbedaannya soft skill dengan hard skill. Oke, yang selanjutnya itu mengenai kedudukan soft skill dan juga hard skill. Nah, langsung saja yang pertama itu mengenai kedudukan soft skill. Nah, kan soft skill ini kan merupakan suatu keterampilan sosial ya untuk berinteraksi dengan orang lain di dalam mengelola pekerjaannya. Nah, soft skill juga dikembangkan dari nilai-nilai, kemudian prinsip-prinsip, serta diterapkan dalam bentuk keterampilan yang mencakup keterampilan berkomunikasi, kemudian bernegosiasi, kemudian pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui ya bahwa betapa pentingnya kedudukan soft skill ini bagi setiap individu ataupun setiap orang. Karena soft skill seseorang itu kan berpengaruh ya, berpengaruh langsung secara positif terhadap kesuksesan di dalam pekerjaannya. Nah, selain itu, hard skill ini juga memiliki peranan yang penting ya, ataupun yang sangat penting untuk dikembangkan untuk bekal di dalam dunia pekerjaannya juga. Nah, maksud dari peran penting tersebut itu, jadikan seseorang ini akan melakukan sebuah pekerjaan yang baik dan benar itu sesuai dengan hard skill yang dia milikinya. Nah, jadi begitulah betapa pentingnya soft skill dan hard skill ini ya, terutama di dalam dunia pekerjaan. Oke, selanjutnya mengenai fungsi soft skill dan juga hard skill. Nah, yang pertama itu ada fungsi soft skill. Nah, apa sih fungsinya soft skill ini? Nah, fungsi soft skill yang pertama itu untuk lebih mudah atau mempermudah kita itu dalam berhubungan dengan orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya itu berkomunikasi. Nah, berkomunikasi dengan baik, kemudian juga bernegosiasi ataupun hal lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu untuk lebih bisa mengontrol diri sendiri ataupun diri kita sendiri ya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga itu untuk lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan ataupun dunia kerja. Kemudian fungsi yang keempat itu untuk dapat memecahkan suatu permasalahan. Nah, jadi soft skill ini juga dapat membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang kelima itu untuk membangun karakter diri. Nah, itulah fungsi soft skill. Kemudian adapun fungsi hard skill ya. Nah, jadi hard skill ini berfungsi yang pertama itu untuk mempermudah pihak perusahaan ataupun lapangan pekerjaan ya dalam mengetahui kemampuan kita dan juga menaruh posisi kita itu sesuai dengan bidang yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu untuk lebih bisa menguasai ataupun mempermudah kita dalam menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, fungsi yang ketiga ataupun yang terakhir itu untuk mengembangkan suatu keterampilan di bidang tertentu. Nah, jadi itulah fungsi soft skill dan juga hard skill. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya soft skill dan hard skill ini sangat penting ya dalam setiap individu. Karena soft skill dan hard skill yang baik itu pasti akan selalu dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.